Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiati, NIM 118803019. Saya dari kelas E semester 5. Saya akan berusaha menjawab 5 pertanyaan dari Dr. Hikmat, dosen sosiologi industri saya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mereview dari bab 1 bagian B dan C. Saya akan mereview bagian B terlebih dahulu, bahwa yaitu pengertian dari sosiologi industri. Jadi sebelum ke sosiologi industri, saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologi terlebih dahulu, bahwa sosiologi itu berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu sosius dan logos. Sosius dipahami sebagai kawan atau berkawan, dan logos dipahami sebagai sesuatu atau ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang cara berkawan atau ilmu tentang cara bermasyarakat. Sedangkan menurut ahli, salah satunya menurut Rochep and Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam kelompok. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Sedangkan industri menurut Dini Amalia adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang mendatangkan keuntungan. Jadi industri berkaitan juga dengan keuntungan atau berkaitan dengan uang. Sedangkan langsung dipahami bahwa sosiologi industri adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial dan dinamika sosial pada masyarakat industri, serta berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan. Kemudian langsung ke bab 1 bagian C, yaitu pembahasan mengenai ruang lingkup dan objek sosiologi industri. Di sini saya akan mengambil intinya saja yang saya pelajari, bahwa ruang lingkup sosiologi industri dilihat dari dua sisi. Yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Secara internal, bahwa analisis tingkah laku manusia dalam kerja industri, organisasi industri, manajemen industri, dan leadership itu yang termasuk ke dalam ruang lingkup sosiologi industri secara internal. Dan yang kedua yaitu secara eksternal, yaitu meliputi analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kultural yang berbeda-beda. Sedangkan objek kajian dari sosiologi industri antara lain berobjek pada hubungan antara fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan kegiatan industri, tentunya berhubungan dengan kegiatan industri. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu mencoba mereview dari bab 2 bagian C, yaitu fenomena sosial industri kreatif. Jadi langsung saja kepada definisinya, bahwa menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan. Jadi bentuk dari pemberdayaan juga seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk dari ekonomi atau industri kreatif, antara lain seperti periklanan, arsitektur, seni, kemudian ada kerajinan, desain, fashion, film, seni pertunjukan, penerbitan, dan sebagainya. Masih banyak lagi, tapi yang saya sering lihat bahwa industri kreatif itu kebanyakan terlibat dalam bidang kerajinan, terutama ketika mendatangi wilayah-wilayah
pesisir pantai seperti itu yang orientasinya pada pariwisata. Kemudian saya akan mencoba menjawab juga dari nomor 3, yaitu dari bab 7, yaitu sistem kerja masyarakat industri. Yang menarik buat saya, yang pertama saya akan membahas dulu dari sisi definisinya, bahwa sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang berarti menyusun atau himpunan atau bagian yang menjadi satu kesatuan. Kemudian ada komponen pembentuk sistem kerja, antara lain ada manusia, ada bahan, ada mesin, ada lingkungan kerja, dan ergonomi, dan itulah yang menjadi komponen dalam industri. Kemudian ada karakteristik masyarakat industri. Dari perilakunya, masyarakat industri ini tidak bergantung pada orang lain. Jadi masyarakat industri ini perilakunya cenderung individualis, cenderung menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Kemudian dilihat dari budayanya, yaitu membentuk sikap dan tingkah laku seperti cara mereka bekerja, seperti cepat dan menghargai waktu. Namun di sisi lain, waktu luangnya itu digunakan untuk kepuasan pribadinya seperti shopping, rekreasi, dan sebagainya. Jadi dia sangat menghargai waktu, namun waktu luangnya itu dijadikan untuk kepuasan dirinya sendiri. Kemudian dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat industri ini sangat bergantung pada mesin-mesin yang dijalankannya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan lagi lanjutan dari tadi, bahwa saya tertarik pada sistem kerja lembur dan dampaknya. Yang pertama saya menjelaskan dampak positifnya. Dampak positifnya antara lain mendapatkan uang tambahan karena adanya sistem lembur tadi. Kemudian adanya mendapatkan nilai lebih dari atasan. Kemudian berimplikasi pada karir, mungkin bisa dipertahankan karena kinerjanya sangat terbukti. Kemudian ada dampak negatifnya, sebenarnya sangat banyak, antara lain waktu untuk pribadi dan keluarganya berkurang. Kemudian menjadi stres, mudah marah atau sensitif karena kurangnya istirahat dan tidur. Kemudian metabolisme tubuhnya berkurang, terus bisa jadi memunculkan tekanan darah. Kemudian saya akan mencoba menjawab yaitu pertanyaan nomor 4, yaitu pada bab 8 pada bagian A dan B. Saya akan mencoba menjawab dulu bagian A. Yang bagian A itu ada konsep perubahan sosial masyarakat industri. Jadi perubahan itu pada dasarnya terjadi karena masyarakat menginginkan adanya perubahan atau dorongan-dorongan dari pihak lain. Kemudian ada beberapa bentuk perubahan menurut Surjono Sukanto, antara lain ada perubahan kecil, kemudian ada perubahan besar, ada perubahan cepat dan perubahan lambat, kemudian ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat industri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada masyarakat industri itu termasuk pada
bagian B dari bab 8 tadi, dari nomor 4 tadi. Antara lain faktor-faktornya, yang pertama itu ada yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, seperti adanya perubahan kependudukan, kemudian adanya penemuan-penemuan baru, konflik atau pertentangan juga bisa menyebabkan perubahan, kemudian adanya terjadinya pemberontakan, kemudian adanya peperangan, kemudian ada perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan fisik, kemudian ada pengaruh dari kebudayaan lain. Kemudian ada faktor pendorong perubahan. Yang pertama bisa karena kontak dengan kebudayaan lain, adanya difusi dalam masyarakat, kemudian ada sikap pendidikan yang maju, kemudian ada toleransi, ada sistem stratifikasi sosial terbuka, kemudian ada penduduk yang heterogen, kemudian ada ketidakpuasan terhadap kehidupan, dan adanya orientasi untuk maju atau untuk berkembang, sehingga mendorong mereka untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yaitu nomor 5, berarti saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Contoh pengaruh industri terhadap masyarakat sekitar dan bagaimana solusi yang paling bijak menurut saya. Saya mengambil studi kasus di wilayah saya sendiri, yaitu di Karawang. Kebetulan saya orang Karawang, tentunya industri sudah menjadi bagian dari Karawang, dan masyarakat di Karawang juga merasakan dampaknya, baik itu dampak negatif maupun positifnya. Langsung saja saya mengambil salah satu pabrik atau industri yang ada di Karawang, yaitu PT Sinar Putra Hugitek yang berlokasi di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang. PT tekstil tersebut pengaruhnya besar sekali terhadap perekrutan tenaga kerja atau dalam mengatasi pengangguran yang ada di wilayah Karawang. Namun PT tersebut juga ternyata melakukan tindakan negatif, yaitu pembuangan limbah sembarangan yang salurannya langsung diarahkan kepada anak Sungai Citarum. Jadi sangat mencemari air tersebut. Airnya menjadi kotor, warnanya tidak karuan, kemudian airnya menjadi berbau. Dan solusi menurut saya atas kasus seperti itu yaitu dengan yang pertama, yaitu diberi sanksi yang berat kepada pelaku kecurangan tadi, walaupun pada dasarnya memang sudah ada peraturan tentang pembuangan limbah. Namun saya mengharapkan undang-undang tersebut lebih diperhatikan agar pelaku atau PT yang lain pun tidak melakukan hal yang sama. Jadi adanya efek jera dengan melihat kasus penyelewengan tadi, kasus negatif tadi, sehingga orang lain atau PT lain tidak menginginkan hal yang sama. Kemudian yang kedua, menurut saya mengharapkan pada PT atau perusahaan itu untuk melakukan AMDAL terlebih dahulu. AMDAL itu dipahami sebagai analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi saya sendiri juga sudah sudah mempelajari AMDAL tersebut dari SMA, dari pelajaran geografi, sudah mempelajari AMDAL tersebut. Jadi saya mengharapkan sekali semua perusahaan atau PT tersebut melakukan AMDAL terlebih dahulu dengan
memperhatikan agar alam atau lingkungan tetap terjaga, atau baiknya alam itu sekitarnya lebih bagus, seperti adanya penanaman di sekitar wilayah PT tersebut. Kemudian dari yang ketiga itu saya mengharapkan pada lingkungan di sekitar PT tidak diam saja ketika melihat adanya tindakan negatif oleh oknum PT, sehingga jika ada PT yang didiamkan saja, maka PT tersebut akan keenakan. Jadi tidak adanya rasa takut pada perusahaan tersebut. Jadi saya mengharapkan bukan hanya dari PT-nya, tetapi dari masyarakat sekitarnya juga lebih aware terhadap lingkungan sekitar PT tersebut. Jadi itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.